konten-konten yang kayak gua up di YouTube dan para orang-orang lain up di YouTube tentang soal romance, tentang soal apa yang lagi fenomenal saat ini ya, high value man lah, apalah itu istilahnya. Nah, konten-konten itu kan sebenarnya kan itu bukan buat player yang sebenarnya. Itu tuh hanya untuk bikin orang dari yang di lumpur yang hitam atau benar-benar di bawah telapak kakinya cewek gitu, terus dia jadi sadar dan menyadari eksistensi dirinya dan menyadari jati dirinya. Kan sebenarnya cuma kayak gitu ya Bang. Nah, saat ini gua tuh sedang dalam kondisi gimana mentransisi orang-orang yang naik dari kubangan ini itu untuk jadi player yang sesungguhnya. Dan itu salah satu motivasi gua ngubungin orang yang sudah berpengalaman ya di bidangnya ya, gitu. Dan oke, gue sekarang minta komentar lo dulu yang pertama soal fenomena konten yang tentang sigma male lah atau apapun itu. Gue minta pendapat lo dulu nih, karena saat ini konten-konten kayak gitu tuh lagi marak banget di Indonesia. Gue minta pendapat lo dulu soal itu. Iya, mungkin kalau konten-konten yang kayak sigma male atau kayak semacamnya gitu, itu sebenarnya juga gue kurang paham juga sama kayak high value man yang mereka konsep-konsep sekarang ini, kayak gue kurang ngerti aja sama konsepnya mereka gitu. Yang ya kayak gue sih, menurut gue kayaknya cewek nggak bakal, kalau tingkat keberhasilannya mungkin nggak se-efisien cara-cara kita zaman kita waktu jadi player ya, istilahnya seperti itu. Kayak kurang dapat aja feel-nya gitu Bang. Oke, kurang dapat feel-nya ya, dan kurang efektif juga ya. Ya pastinya kurang efektif, karena mungkin dia pengen naikin follower atau itu dengan cara seperti itu, mungkin itu menurut pendapat gue pribadi sih. Menurut lo kenapa sih gitu ya? Zaman sekarang itu kok beda banget sama zaman kita dulu, atau perasaan gua aja? Kenapa kok anak-anak zaman sekarang itu susah banget gitu ya dapetin cewek, padahal nggak segitunya amat dulu itu. Kenapa menurut lo? Ini Bang, kalau menurut gue pribadi, tanggapan gue itu, anak-anak sekarang ini Gen Z itu, kenapa mereka susah dapet cewek ini? Karena mereka itu hidupnya dengan gadget. Ketika gadget itu kan lu dapat teori, dapat ini dari gadget kan. Ketika lu masuk ke real life, ternyata nggak sesuai ekspektasi lu gitu. Dan skill sosialnya kurang juga ya. Skill sosialnya itu ngaruh nggak sih? Ngaruh Bang, karena kalau dulu kita sekali dua kali terjun langsung ke lapangan, ya kan, kita berinteraksi sama perempuan itu. Tapi kalau sekarang dia tuh cuma memahami apa yang dia lihat, tapi dia nggak berinteraksi sama perempuan itu. Dan kalaupun dia berinteraksi itu kayak dia belum punya mental yang pas untuk menghadapi apa yang ada di depan dia. Jadi ketika dia nggak punya mental tuh apa yang terjadi Bang? Iya, lu bakal lupa semua, lu bakal ngedown. Yang pertama, kalau mental lu udah down itu, lu bakal lupa apa yang mau lo bahas sama mereka. Lo mau biarpun lu misalkan udah belajar teorinya ini, teori itu, eksekusinya tuh bakalan blank, bakalan nggak dapet gitu. Asli, beneran. Iya, yang lebih fatal lagi, cewek itu peka sama hal-hal kayak gitu ya. Jadi ketika orang grogi dan pura-pura keren itu bisa kelihatan banget itu. Kelihatan Mbak. Cewek itu untuk menilai orang yang baru berinteraksi sama dia pintar Bang. Iya. Karena mereka itu merekam ngelihat first impression lo. Jadi kalau pura-pura benar, pura-pura asik, pura-pura ini, ya mereka ngerekam semua tuh Bang. Jadi menurut gua kalau saran gua, kalau lo pertama ketemu cewek, apa adanya aja dulu. Maksudnya jadi diri lo dulu, jangan nanti baru udah lama kenal jadi baru be yourself tuh nggak kena menurut gue ya. Jadi begitu lo kenal sama cewek, jadi diri lo apa adanya dulu. Jadi ya mereka bakal ngerekam
ingat oh ternyata orangnya apa adanya, humoris, ini itu segala macem gitu. Nah itu jadi nilai plus menurut gua di mata seorang cewek gitu. Oke. Apa adanya itu bisa jadi nilai plus ya. Terus apakah apa adanya aja itu cukup atau perlu didukung sama hal-hal yang lain, Bang? Misalkan kayak good looking dan good reckoning, itu menurut lo gimana? Nggak perlu good looking sama good reckoning. Gue cerita pengalaman gue Ya, oke. kayak jadi dulu gue suka sama satu cewek ini, istilahnya cewek modis lah. Cewek modis di kampus ya, di kampusnya itu cewek modis. Terus cewek yang stylish, kaya, bawa mobil. Sedangkan gue cuma pakai motor aja kan, motor Beat. Oh serius, lo pernah kayak gitu ya? Pernah. Ini kejadiannya beberapa kali. Emang gue gak interaksi sama ini cewek, tapi gue cari tahu dari sekitar mereka, dari inner dan circle mereka. Gue cari tahu cewek ini, gue gak nanya cewek ini suka apa, lagu favorit apa, ini dia kan gue nanya. Nah, terus yang lo tanyain apa? Yang gue tanyain sama temennya itu, mungkin gak gue dapet dia. What? Yes, serius? Serius? Gini, jadi gue punya teman angkatan gue, anak ceweknya ini adik kelasnya dia di kampus di Interstudy. Udah gue tanya sama teman gue, kebetulan dia kan senior gitu. Dia cewek apa cowok yang lo tanyain itu? Cewek lah. Temannya dia juga? Enggak, teman gue kuliah di sana. Dia punya juniornya cewek itu. Oh ya, oke. Berarti nggak ada hubungannya ya sama cewek itu ya? Nggak ada. Oke. Dia cuma tahu, dia ngeliat sehari-hari, gue minta pendapat dia. Oke. Terus gimana tuh? Gue tanya gimana dia di kampus tuh kayak gimana. Oh banyak yang deketin dia gini. Terus menurut lo mungkin gak gue dapet dia? Ya gak mungkin, kata dia gitu. Demi Allah nih, ya gak mungkin, kata dia. Ngelirik aja enggak, kata dia gitu. Ngelirik aja enggak gitu. Taruh enggak, kata dia gitu. Dari situ bang, gue makin termotivasi, makin terpacu, adrenalin gue begitu. Gue bilang gini, oke deh, thank you udah. Gue bakal, dalam hati gue bakal buktiin nih, someday gue bakal buktiin omongan lo itu salah. Gue cari cara untuk gimana gue keep in touch sama dia nih. Gue cuma ada Friendster bang, Friendster sama Facebook. Friendster. Gue Friendster belum nemuin zaman itu bang, mungkin ya zaman lu itu ya. Gue Facebook sih nemuinnya sih. Facebook, tapi ya Friendster sama Facebook. Tapi Friendster belum punya, terus akhirnya gue cari tahu gimana gue bisa keep in touch sama dia. Sedangkan gue belum pernah ngobrol sekalipun sama dia. Ya, dan akhirnya satu masa gue ada kesempatan buat ketemu sama dia, dan itu gue pergunain sebaik-baiknya. Jadi semuanya udah gue rencanain matang-matang. Yang gue harus hadapin sama ini cewek, karena menurut gue kesempatan gue itu sekali, dan mungkin kalau emang nggak sekali itu akan gagal selamanya gue gitu. Iya pasti tuh. Jadi ini kesempatan gue pertama dan yang terakhir mungkin. Jadi, terus gue all out, ketemu dia gue all out, tapi yang tahu all out itu cuma diri gue. Gue kerahin semuanya deh, pokoknya gue full all out. Kalau gigi tuh gigi 9, speed 9, speed udah speed. Kita jangan kelihatan kita ini ke dia ya. Jangan kelihatan kita beda-beda suka sama dia gitu. Awalnya sih jangan kelihatan intinya. Jadi kalau dia udah tahu apa namanya, gue suka sama dia nih, dia tahu nih, dia bakal gampang mainin peran situ, even nanti lanjut gue bakal dibawakan dari dia gitu. Iya itu pasti tuh. Udah akhirnya satu masa gue ketemu sama dia, gue ada kesempatan ketemu langsung di rumahnya bang.
langsung di rumahnya ngapain itu? Jadi gue gunain itu as a business. Gue waktu itu gue bilang, oh dia jadi panitia boot stand di kampusnya dia ketua panitianya tuh kebetulan. Jadi gue dapat nomor telepon pun dari flyer. Gue nggak sengaja dikasih unjuk teman gue nih gitu, flyer ketua panitianya yang lo incar katanya gitu. Wow. Udah, akhirnya gue telepon, gue bikin janji sama dia, gue bilangnya mau buka stand booth. Terus kata dia, oh ya udah langsung ke rumah aja deh Gir, katanya daftarnya gitu. Oke, besoknya gue ke rumah. Oke, itu yang gua tunggu-tunggu. Itu yang gue tunggu-tunggu bener-bener parah. Gue gemeteran semalaman gak bisa tidur tuh, gue mikirin materi besok apa. Nah ini nih bang, sorry gue jeda bentar biar masih relate pertanyaan gue sama cerita lo barusan. Biasanya tuh kalau kita terlalu menyiapkan, kayak gue misalkan mau dating kayak mau kencan pertama gitu, ketika gue terlalu mikirin gimana caranya tuh gue pressure bang terus terang. Dan ketika pressure itu di depan dia itu nanti materi itu semuanya hilang. Makanya gue nggak pernah mikir soal planning ala persetan lah sama planning lah, gue mikirnya selalu kayak gitu. Nah sekarang dalam kondisi lo tuh, dalam situasi itu emang lo bisa natural gitu ketika di depan dia tuh? Bisa natural. Jadi mainin mimik wajah aja bang. Jadi kayak lu lagi berteater aja gitu. Oh, bisa ya gitu ya. Sandiwara aja depan dia, kayak ketemu ya udah layaknya orang pengen daftar gitu, beneran cuma datang. Nah, apa yang gue siapin materi bener kata lu, blank semua, hilang apa itu. Jadi gue putusin buat spontanisme, improve apa yang gue mau ngomongin. Gimana pertemuan gue ini bisa berlanjut ke jenjang berikutnya gitu, ke pertemuan berikutnya. Kan topik hari ini yang gue ketemu sama dia, gue mau daftar stand di tempat dia. Nah gimana topik ini dia lupa dan gue bisa masuk ke step berikutnya. Step berikutnya, iya ngedate lah bahasa sekarang ya, kencan lah dia. Itu yang gue pikirin. Eskalasi ya. Eskalasi ya. Terus itu pas gue ke rumahnya bang, auto ciut gue bang. Dan dia lebih tajir dari lo waktu itu posisinya ya. Tajir bang, parah bang. Dan dia juga modis. Stylist. Iya, yang ngikutin zaman. Ya, Ini rambutnya gini, bulan ini besok rambutnya gitu, dia ngikutin zaman. Gitu, keren banget lo. Ya lanjutin tuh, gimana tuh? Gue excited nih dengerin nih. Nah, terus? Akhirnya gue ketemu sama dia nih. Yaudah, gue daftar nih, gue bilang. Gue daftar. Gue ngobrol sama dia. Ngobrol asik aja pertama, kayak secara friendly aja, kayak apa kabar gitu, udah ngobrol. Tapi eye contact lu main seakan-akan lu bukan cuma pengen daftar bang. Jadi mereka itu ngebaca kita, kalau mereka itu dari eye contact lu pertama kali ketemu dia bisa ngerasain tuh, ini tatapan beda, ini tatapan penuh arti, ini tatapan penuh makna gitu. Itu yang sering banget gue dapet di situ tuh. Itu terbukti kan? Ya terbukti ya. Mata itu udah cukup untuk mengungkapkan segalanya sih menurut gue. Benar. Karena pihak perempuan itu mereka membaca kita dari mata. Jadi tatapan lo emang cuma ke teman, atau emang ada maknanya ini tatapan, atau emang ada artinya di balik ini semua. Mereka itu mengkait-kaitkan dari mata semua bang. Yang gue pelajari seperti itu. Mantap. Baca bahasa tubuh ya. Udah, jadi mata gue gak bisa bohong, biarpun mulut gue bohong nih kemana-mana gue ngomong, tapi mata gue tuh kayak ngagumin dia gitu bang ya. Iya. Juga gitu kan. Jadi apa yang lo lakuin itu gua terjemahin dalam bahasa kamusnya Mailsite gitu. Karena ini semuanya sebenarnya ini relate. Dan lo ngelakuin semua itu tuh subconsciously gitu loh. Lo ngelakuin semua itu nggak perlu nonton teknik A, B, C, D, dan Z. Lo ngelakuin itu secara alami. Dan itu yang pengen gua denger dari lo tuh.
Guys, yang dilakuin Bang siapa yang namanya? Perlu dikenalin namanya Bang? Silakan kalau mau dikenalin atau kita pakai nama mawar aja. Aldi aja, Aldi. Oke, nah dari Bang Aldi itu yang dia lakuin ya. Jadi kita itu sebagai cowok itu harus bisa baca bahasa tubuh tuh. Ya, kalau kita bisa baca bahasa tubuh cewek tuh, kita bisa tahu segalanya. Bahkan nggak ada ceritanya kita ditolak, kita ditarik ulur tuh nggak ada kayak gitu. Kalau lo bisa baca bahasa tubuhnya cewek, itu yang pertama. Terus yang kedua tuh, si Bang Aldi ini dia mengeskalasi sesuatu tuh. Dari mulai nggak kenal, dia kenal dulu. Nah, setelah kenal itu friendly dulu kan pendekatannya kan. Dan setelah friendly pendekatannya, baru dia eskalasi ke hal yang lebih tinggi lagi tuh. Di eye contact lah, nanti mau ngajak dating lah. Memang harus kayak gitu. Kalau lo cuma berhenti di fase friendly doang, biasanya lo kena friendzone tuh. Pasti tuh. Betul. Nah, terus gini yang terakhir tadi. Jadi gini yang sebenarnya tuh guys. Kalau dipikir-pikir itu agak manipulatif kan ya. Jadi kita ngelakuin sesuatu apa dan tujuannya apa, ya kan? Nah, itu sebabnya gua nggak pernah share ilmu ini di YouTube gitu ya, karena ilmu-ilmu untuk dapetin cewek yang sebenarnya itu penuh dengan manipulasi pastinya. Dan segala sesuatu yang gua share dari dulu sampai sekarang itu tuh nggak akan bisa bikin lo dapet cewek dengan mudah, tapi itu bisa naikin lo dari level yang 0 ke level yang 1 minimal lo nggak jadi jongos lah, minimal lo nggak jadi cecunguk lah gitu. Dan setelah lo naik ke dari kubangan itu, lo baru bisa eskalasi diri lo ke level player yang sesungguhnya, dan itu masih ada satu step lagi. Oke, itu pelajaran yang gue ambil dari ceritanya Bang Aldi barusan. Nah, kita akan simak cerita beliau ini selanjutnya gimana keseruannya. Yuk, silakan dilanjut Bang Aldi. Dan jadi gitu, akhirnya seenggaknya gue udah dapet kontak dia kan. Dari yang nggak punya kontak, gue dapet kontak dia. Jadi udah kesempatan nextnya udah, akhirnya gue selesai tuh. Gue bilang ya udah, gue minta nomor telepon lu dong, dikasih. Akhirnya dikasih, udah dapet. Terus gue tinggal, jadi gini, lo kalau emang lo suka sama seseorang, seenggaknya lo ninggalin jejak sama dia. Di endingnya itu lo ninggalin jejak bahwa gue nggak berhenti sampai sini doang. Gue pengen ngasih kode atau nggak ninggalin jejak sama lo, akan ada pertemuan selanjutnya. Pas gue pamit sama dia, gue ninggalin kesan yang kayak gini, seakan-akan gimana ngomongnya, oke deh, kayak gini deh, bahasanya aja kayak gini. Oke deh, thank you ya, udah. Ini gue ngomong secara langsung ya, kapan waktu gue telepon lo, boleh ya, boleh gitu deh, ya udah. Oke, lo tanya kayak gitu tuh untung-untungan nggak? Bisa jadi dia tolak atau bisa jadi dia terima tuh. Atau lo emang udah tahu dia bakalan bilang iya, karena kan kita baca bahasa tubuhnya dulu tuh. Gimana tuh? Tos-tosan sih sebenarnya. What? Meskipun gue tahu bahasa tubuhnya dia, perempuan ini kan nggak bisa ditebak ya bang. Oh, iya sih. Ya. Iya, jadi even bahasa tubuhnya dia kayak yang excited sama kita, tapi di endingnya kita never know. Yes. Kita nggak akan pernah tahu endingnya dia mau bilang gimana, atau dia mau ada cara jual mahal dulu. Iya, pasti tuh. Kayak dia dikejar dulu sampai mana effort lo seperti itu. Nah, ada yang tipikal seperti itu. Jadi pas dia bilang iya itu, mungkin dia masih pengen ngobrol sama gue ke lebih lama atau lebih dalam, yang gue tangkap seperti itu. Ya, artinya kan interaksi lo selama ini sama dia itu kan berhasil kan, lo nggak kelihatan kayak berhasil kan itu. Berhasil. Jadi lo eskalasi lebih jauh lagi ya. Oke. Betul, itu syukurnya gue membuat dia percaya. Gue berhasil memanipulasi sih sebenarnya, gitu aja intinya. Ya itu yang sebenarnya kan begitu emang. Oke bang, lanjut bang. Gue gak lama ketemu, paling 30 menit lah. 30 menit itu gue nunggunya. Nah, gue bilang thank you ya, senang bisa ketemu lo gini-gini gitu. Oh iya, dia bilang oke Gir, sama-sama gitu. Udah, gue pikir flat nih bang.
Nah, terus Tapi gue nggak ngarep dia ngebalesin yang panjang lebar kali tinggi, enggak. Dia apa ini gue apa harapan gue cuman dia balas balik WA gue aja, gue udah syukur alhamdulillah gitu. jadi nggak ada kesan kayak pressure mepet dia terus gitu ya? Nah, Nggak ada. kalau kayak gitu biasanya cewek mundur, Bang. Pasti mundur. Iya, itu udah pasti auto mundur. Auto. First time lu kasih pressure ke dia, dia mundur, Bang. Pasti kalah. Selesai. Nah, terus lu punya tips nggak misalkan dia kayak dia nggak balas chat gitu, atau kalau dia nggak balas chat udah biarin aja, atau ada teknik lain menurut lo? Kalau dia nggak balas chat, prinsip gue ya temuin. Dengan alasan lain atau temuin karena apa tuh? Atau cari-cari drama dulu biar bisa nemuin dia, biar nggak kelihatan kayak lo nemuin dia karena nggak balas chat atau gimana? Nemuin karena nggak balas chat. Oh, iya. Karena gue mau nampakin kalau gue nih ada di circle lo. Jadi kalau lo nggak balas chat, gue temuin. Even gue nggak ngobrol sama dia, asal dia ngeliat gue, udah ngeliat dia pun gue udah seneng gitu. Maksudnya kayak Gila, lu bucin banget waktu itu ya? bener bucin, tapi yang dalam arti nggak bucin kayak Iya. anak-anak sekarang Yang memohon gitu ya? video. Iya, ini kita bucin kayak dia tuh nggak tahu kalau gue bucin gitu. Jadi gue datang, Ya dia nggak tahu. gue ajak ngobrol lagi gini-gini sampai dia mau balas WA gue atau SMS gue kayak gitu lah. Gue iseng, gue tanya, siangnya gue telepon. Jadi sebenarnya gini, kalau menurut gue telepon jangan di WA atau di teks dia, lu telepon baiknya. Oh gitu. Bisa atau enggaknya lu bisa baca nada intonasi bicara dia. Bentuknya dia ngejawab lu gitu. Iya. Kayak nanti gue kabarin kata dia gitu. Kan artinya itu masih 50-50 kan. Ya harus jual mahal dulu dong. Iya. Terus? Nanti gue kabarin ya malam kata dia. Oh ya udah. Soalnya kata dia gini Bang. Soalnya sebentar malam gue jalan sama cowok gue. Anjir. Nah, itu bisa jadi salah satu cara dia buat manas-manasin lo tuh. Ada memang kayak Bisa gitu. jadi. Terus gimana tuh respon lo tuh? Ya nggak apa-apa, respon gue nggak kecewa. Maksud gue ya gue kan orang baru, malah gue lebih tertantang, termotivasi buat. Keren. Jadi guys, ini yang Bang Aldi lakuin ini tuh seperti mirip yang di video yang terakhir gua upload kemarin. Jadi ini tuh namanya mental standing ya. Ketika dipanas-panasin gitu, nggak terus sakit hati atau nggak terus marah atau nggak terus nyerah, tapi justru malah bikin itu jadi fun gitu. Dan ketika fun biasanya cewek akan tertantang tuh sama lo tuh. Oke Bang Aldi, silakan dilanjut. Siap. Nah, udah sampai akhirnya gue dia ngabarin malam. Gue selesai nonton jam sekian. Kalau mau jemput gue jam sekian di PS, dibilang di Plaza Senayan. Kena tuh, udah pasti kena tuh. Oke. Masih mikir gini Bang. Gue masih mikir apa gue jadi cadangan yang cuma jemput dia gitu. Enggak sih. Tapi lo nggak bisa mikir kayak gitu. Kalau lo berpendapat seperti itu, mental lo udah kena. Gue jabanin Bang, gue jemput. Lo jemput pakai apa? Mobil bokap. Oh, mobil bokap, kirain pakai motor Beat lagi. Nggak konsisten lo tuh ceritanya. Saya begitu gue jemput. Jadi maksud dia itu ke sana, dia nggak bisa jemput, tapi janjian sama gue di PS itu jam 7:30 lah. Dibilang habis nonton gue 7:30. Salah gue bawa mobil. Ternyata dia bawa mobil aja. Ya elah. Terus akhirnya gimana tuh? Tapi gue nggak bilang kalau gue bawa mobil dong. Lo tau nggak? Gue bilangnya naik taksi. Oh gitu. Gue relain mobil gue di basement biar gue bisa pulang bareng gue. Terus gimana tuh eskalasi yang lo lakukan saat baru dateng itu apa aja eskalasinya tuh? Jadi gue kayak nggak ngomong sama dia banyak, nggak ngomong too much, ngomong yang seadanya, tapi gue manjangin dia dengan kagum aja. Kayak dia ngomong gue liatin, flirting ini ya. Iya, Oke. betul, flirting aja, tapi jangan flirting kayak mesum gitu ya.
Jangan kayak gitu ya. Jangan yang otak mesum gitu ya. Kayaknya agak cool gitu Ya, yang cool. bikin dia tuh Yes. Anda tanya dengan kayak ini cowok misterius maunya ke gimana sih gitu dia tuh pasti akan mikir seperti itu. Nah pas Ini di step itu terus Oke, lanjut Bang. ini yang apa yang dilakuin oleh Bang Aldi nih. Ini tuh udah gue bahas di salah satu playlist di channel Mailside ya. Judulnya Flirting Playful kalau nggak salah. Kalau nggak salah PDKT Playful atau Flirting Playful. Di situ banyak dibahas tentang flirting dari mulai cara tatapan mata atau mungkin Bang Aldi pegang-pegang juga mungkin ya kan. Salaman minimal atau pegang pundak, iya nggak tuh? Belum. Oh belum, baru mata dulu ya, pelan dulu ya, santai. Oke, tapi mata ini udah mulai masuk, ini bisa ke level selanjutnya ini. Oke, lanjut Bang. Itu ketika gue saling tatap menatap itu udah lebih dari Yes. apa namanya keep in touch Ya. main Iya itu, gitu. imajinasinya tuh udah kemana-mana tuh. Iya, gue takutnya begitu gue genggam, ketika dia tarik gini selesai Bang. Iya, iya. Kalau belum yakin jangan, jadi tunggu dulu. Masuk mata dulu aja nih, gue bilang mata masuk dulu aja nih. Ketika gue tatap dia senyum, selesai loh, gue bilang. Gue tatap dia tersipu malu kayak, dia nunduk, selesai. Udah itu udah di bawah kendali gue dah. Udah kayak gitu. Memang kalau kita mau yang ngelancarin flirting itu, yang pertama emang harus dari mata dulu ya. Kalau dari mata itu reaksinya dia udah nerima, itu baru kita bisa lancarin touch dan yang lain-lain. Lagi-lagi ini manipulatif ya, jadi ini ilmu yang sebenarnya tuh kayak gini. Makanya nggak akan pernah di-share di YouTube. Makanya ikut seminar kita. Buka kelas, open kelas. Anggapnya itu kayak nongkrong aja sama dia. Nongkrong, dia datang satu lagi Bang. Coba cewek tuh. Dia datang satu lagi, cewek Bang. Oh ya tuh. Datang itu dia undang atau dia datang itu by accident atau gimana tuh? Kayaknya udah janjian deh dari sebelumnya. Terus gimana tuh reaksinya? Begitu ada temennya, kayak gue langsung mikir, gue harus kuasain temennya dulu, be nice guy depan temennya, karena dia akan dengerin kata omongan temennya. Nih catat nih guys ya, cewek itu pasti akan dengerin omongannya temennya guys. Ingat untuk selalu menguasai keadaan. Pikiran gue itu langsung ke temennya yang gue harus bersikap seolah-olah gue nice guy, terus seolah di mata temennya itu kayaknya ini cocok deh buat gue. Mungkin gue terinspirasi dari film-film romance. Film-film. Iya. Kan dulu cuma nonton film aja kita kan hiburan kan. Improvisasi di dunia nyatanya seperti gue bisa kali ngelakuin dan kayak gini gitu. Ngobrol bertiga, usahakan buat nyambung. Bertiga sama temennya. Tiga-tiganya itu ya. Iya, jadi gue bertiga kan, dia sama temennya, gue sendiri. Jadi seakan-akan gue ini satu circle sama dia. Gimana caranya gue nyambungin omongan sama dia gitu. Keren nih, ini public speaking loh, ini skill public speaking men. Oke Bang, lanjut Bang, gimana Bang? Akhirnya udah semasanya buat pulang, gue kira temennya mau pulang bareng kan. Akhirnya temennya itu bawa kendaraan juga ternyata. Ya udah, kesempitan gue buat gue bilang gue nebeng lu ya, begitu gue langsung tembak gitu. Terus dia gimana responnya? Kebetulan rumahnya searah Bang. Searah ya. Sebenarnya gue searah-arahin aja Bang. Lu tahu gue kan harus balik lagi ke PS ambil mobil Bang. Iya makanya itu mobil lo kan ditinggal ya tadi ya. Di jalan itu ngapain aja? Ngobrol doang. Iya. Flirting, tatapan mata, pegang belum ya? Kayaknya belum deh, soalnya kayaknya orangnya gini Bang, gue akan ngasih lo semuanya kalau lo ada status sama gue gitu. Yang gue tangkap seperti itu. Ya zaman dulu tuh kayak gitu rata-rata ya. Sekarang lain cerita tuh Bang, kalau zaman sekarang Bang. Lain cerita. Sekarang udah gampang sih menurut gue. Lo udah berstatus menikah aja, bebas-bebas aja. Iya, jadi harusnya zaman sekarang itu lebih gampang ya kayak gitu, karena kita semakin bisa bebas ngelakuin apa aja ya.
Terus juga banyak gitu cowok-cowok itu yang cupu gitu. Jadi kita tuh kayak bisa menikmati jatah kita dan jatah orang lain gitu loh ya. Harusnya kok bisa-bisanya gitu. Pulang dari rumah itu ngapain tuh? Tatapan gue tuh kayak nggak bisa dibohongin ke dia, kayak yang gue bukan naruh harapan sih, kayak yang gue emang terkesima aja. Kita bikin kayak terkesima aja sama dia itu, nilai kita kayaknya dia, oh nih si Aldi terkesima sama gue nih, sepertinya kayak gitu. Tapi jangan bikin dia gede kepala. Iya. Kalau gue nyebutnya ini tuh bikin dia merasa cantik, nggak secara langsung gitu sih. Kalau Iya, bagi gue iya, bahasanya tuh, jadi bikin dia itu seolah-olah kayak dia itu cantik, anggun, tapi nggak secara langsung. Karena kalau secara langsung itu lo kelihatan banget kayak minta gitu loh ya. Kalau nggak secara langsung itu dia yang akan nerjemahin sendiri tuh. Dan ketika dia nerjemahin sendiri, mau tidur, mau apa, itu dia bakal kepikiran lo terus. Biasanya kayak gitu kepikiran. sih. Betul, bakal kepikiran. Ujung-ujungnya dia bakal WA kita, Bang. Iya, karena dia butuh validasi tuh ya. Dia butuh validasi, betul. Dia butuh validasi. Jadi selesainya gue sampai rumah, dan gue cuma bilang gue udah sampai rumah, thank you ya, tadi malamnya enjoy banget, gue bilang. Mantap. Nah, dia cuma balas dengan tatapan sama senyuman kayak yang, Wih, dapet tuh, dapet. gue besoknya ke kampusnya lagi, Bang, tapi nggak ketemu dia, ketemu temen gue yang cewek itu. Sorry, itu kampus dia sama kampus lo juga atau kampus dia aja tuh? Bukan. Lo kan punya alasan lain, bukan ke situ cuma buat. Iya tuh, itu harus tuh guys ya, manipulasi kayak gini tuh harus. Kemarin ada yang tanya sama gua, Bang, gimana caranya gue pengen deketin orang, gue akrabnya sama adiknya. Ya lo masuk lewat jalur adiknya, gue bilang kayak gitu. Jadi bisa tuh cara kayak gitu ada, tapi ini memang permainan tingkat dewa. Kalau orang yang masih ngarep, masih baperan, nggak bisa pakai cara ini ya. Nggak bisa. Berarti lo mesti sebuah baja dulu datang, ketemu temen gue bilang sama dia gini, lo masih nyimpen kata-kata lo yang kemarin tentang lo bilang gue nggak mungkin sama si Mawar nih, gue istilahnya si cewek ini. Iya, oke. Terus gue unjukin foto semalam gue makan sama dia nih, gue bilang nih foto gue semalam, gue bilang makanya jangan menilai sesuatu dari luar, gue bilang. Makanya jangan bandingin lo sama gua. Masa sih, kata dia, ya lo tanya aja deh kelas lo. Gue nggak bilangin buat ke cewek, tapi gue bilang lo panggil tuh temennya yang semalam kan. Temennya yang cewek itu. Iya, temennya gue lihat lagi nongkrong di taman Sama siapa? sama teman-temannya juga. Ada dia juga di situ. Enggak, belum ada. Oh, Belum ada, belum. dia masih di kelas. Mulai di kelas. Terus lo samperin tuh. Gue cuma minta akses sama teman gue ini buat gimana gue nyampe taman, kan nggak lucu kalau gue tiba-tiba ke taman nih. Betul. Gue kan bukan anak sini, lo anak sini dan lo senior. Bawa gue ke taman gitu. Terus? Bawa gue ke taman seakan-akan anak taman nyadarin ini yang semalam kan gitu. Intinya seperti itu doang. Jadi gue buat nimbrung itu ada alasannya. Gue dipanggil ini sama dia kan. Keren nih, game kayak gini nih, penting banget nih. Oke, lanjut. Iya, akhirnya gue diajak ke taman sama dia, temennya sih ajak ini ngulahin gue. Dia bilang lagi yang semalam aja Aldi ya. Iya, Aldi yang iya. Udah ngobrol sama temen-temennya nggak lama. Lu ngobrol, itu temennya berapa orang di situ? Banyak gak di situ? Yang 4 orang. Lu masuk ke situ langsung bisa nguasain keadaan? Enggak, gue jadi pendengar yang baik dulu, Bang. Jadi pendengar yang kalau ditanya gue ngomong atau gue nanya sekitar kampus atau apalah ini, taunya ada jet pink datang sih gitu kan. Oh, mobilnya dia nih, gue bilang. Dia datang terus akhirnya ya udah dia datang, gue jadi sama lingkungannya dia, jadi yang udah diterima, terus jadi kayak nongkrong bareng gitu-gitu. Jadi ini gue tuh akses gue lebih banyak di kampusnya dia tuh udah dapet aksesnya. Oh god. Bisa nguasain lingkungan, akses itu gampang lagi sih. Jadi kayak lo nguasain keadaan jadinya. Tugas kita cuma jadi nice guy aja.
di situ udah jadi nice guy aja udah. Gue udah nargetin di pertemuan gue ketiga, gue bakal eksekusi, gue akan nyatain kalau gue suka sama dia. Oh, waktu itu masih zaman kayak gitu ya, sekarang udah nggak zaman sih kayaknya bang. Zamannya udah berubah soalnya sekarang. Iya. Tapi kalau dulu masih musim tuh ngasih bunga, ngungkapin perasaan itu. Tapi gue bisa pahamin di situasi waktu itu. Wajib banget. Wajib waktu itu. Wajib. Iya. Iya. Suatu pernyataan itu jadi wajib di zaman itu. Ya. Entah itu lo mau diterima apa enggak, ya urusan nanti. Yang penting lo berani diri aja, nyatain perasaannya ke dia gitu. Kalau sekarang itu mah cuma buat jokes aja bang, malah buat lucu-lucuan zaman sekarang. Iya, benar sekarang kayak gitu kan. Gue ya ntar next day gue gak pernah, pokoknya sekarang ini gue kalau suka sama cewek gue gak pernah bilang gue suka sama lo. Nah kan, tuh kan zamannya sudah beda, cara mainnya beda lagi. Tapi kita harus tahu ini full story kisah klasik ini supaya clue-nya dapet nih. Ya bang, langsung ke eskalasi yang hari ke berapa itu? Hari ketiga itu gue ngajak ngopi di Bengawan Solo, Pak. Ngajak ngopinya pakai alibi lain atau gimana? Atau belak-belakan? Ngopi belak-belakan aja. Gue telepon, gue bilang nanti malam free nggak, gue bilang. Terus dia bilang kayaknya free deh. Oh ya udah, mau ngopi nggak, gue bilang. Boleh. Jam berapa, kata dia? Jam 8. Ya udah gue jemput sekarang, gue bilang. Gue pakai motor, gue pengen tahu dia keberatan nggak kalau gue jemput pakai motor gitu. Langsung pakai helmnya, dibilang yuk cabut, dia bilang yuk, gue bilang. Bahasa tubuhnya nolak nggak? Enggak, bahasa tubuhnya kayak udah, ya udah gue ikut lo kemana. Wih. Pakai motor gitu, gue di depan rumahnya pakai motor, terus gue lihat mimik wajahnya, gerak-gerik tubuhnya kayak nggak ada penolakan, kayak yang yuk jalan gitu. Wah itu gue langsung sabi nih gue bilang. Sabi. Soalnya bakalan berikutnya gue jemput pakai motor terus bang gitu. Oh, kayaknya. tapi menurut gue juga nggak oke sih kalau pakai properti orang tua tuh kayak nggak keren sih menurut gue sih. Gue sesekali boleh lah kalau. At least lo harus jujur bahwa lo tuh punyanya ini tuh, bukan lo berusaha memanipulasi dia dengan properti yang sebenarnya bukan milik lo gitu. Motor gue beli sendiri, gue bilang. Akhirnya pertemuan ketiga gue bilang kopi. Udah, baru gue pegang tangannya bang. Iya, gue bilang gue nggak bisa bohong, gue suka sama lo, gue cuma ngutarain perasaan lo. Gue bilang gue nih suka sama lo, tapi gue nggak minta jadi pacar lo. Tapi kalau misalnya lo mau jadi, lo mau jadi pacar gue ya nggak ada masalah juga. Terus dia bilang gini bang, dari pertama ketemu tuh kayak gue juga udah ngerasa comfort sama lo, jadi kayak ya udah deh kita jalanin dulu gitu. Ternyata dia itu kerja SPG-an sebagai acara pendapatan di sebulan itu bisa 12 juta bang. Wow, itu pendapatan lo berapa waktu itu? 2,5 juta. Anjir. Perasaan lo secara pribadi gimana? Gak ada masalah sih, gue ya lo kerja aja gitu. Kalau penghasilan lo di atas gue juga ya rezeki lo. Dan gue paling pantang kalau dibayarin sama cewek. Barusan itu hal-hal yang hampir mustahil dilakukan oleh generasi Z tuh. Ketika status lo lebih rendah dari seorang dan lo tuh punya kepercayaan diri yang cukup, kan bukan ngejar-ngejar atau kita ngemis-ngemis loh ya, kita dengan PD-nya gitu loh ya. Ini beda cerita, ini mental standingnya nggak sama banget. Dan ini yang mau gue eskalasi dari para viewers Melsat yang udah lama-lama tuh, yang udah nonton banyak video gue tuh. Yang pengen gue eskalasi tuh dari mental standing, percaya diri, dan ke playful kayak gini nih. Circle lo berapa orang bang kira-kira? Ada berapa orang kira-kira dalam satu minggu itu yang sering lo temuin itu? 10, 20, 50 gitu? Itu 20-an lah. 20-an ya? Ada nggak yang kayak lo tuh? Atau lebih dari lo? Atau di bawah lo semua? Atau parah banget dan nggak masuk hitungan? Wih, ngeri banget ya nih guys. Kalian harus belajar nih ya. Ini dari orang yang di circle lo aja tuh cuma lo doang gitu. Jadi menurut gue ini tuh skill yang sangat dimiliki oleh manusia-manusia langka sih ini ya. Menurut lo skill kayak gini bisa dipelajari nggak? Skill-skillnya bisa, tapi mentalnya nggak bisa. Harus dilatih. Itu. Yes, mentalnya harus dilatih. Tapi actually kalau kita mau berusaha pasti bisa kok. Latih mental itu bisa sih. Iya, bisa. Bisa latih mental ya.
Ya prosesnya nggak gampang pasti, nggak sebentar, nggak sebentar. proses lah. Butuh proses, butuh waktu. Kalau misalkan gue mau kulik nih relationship lo yang sekarang, kira-kira bisa nggak? Kalau nggak bisa nggak apa. Hubungan gue sekarang Kalau nggak bisa nggak apa. bisa-bisa aja.